perikop satu hari. Pada kesempatan ini, saya akan kembali mengajak seluruh jemaat Tuhan kita membaca firman Tuhan. Dan bacaan kita pada hari ini terdapat di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-14. Matius pasal yang ke-6 ayat 5 sampai ayat yang ke-14. Mari Bapak Ibu buka Alkitabnya, kita akan membaca bagian ini bersama-sama pada saat ini. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan kamu. Bapak Ibu Saudara, lagi-lagi kita mendapati di sini satu teguran, satu kritikan, suatu serangan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang melakukan satu praktek keagamaan, tetapi sesuatu yang memiliki motivasi yang keliru. Lagi-lagi kita mendapati di sini motivasi mereka bukan sungguh-sungguh mau berdoa kepada Tuhan, tetapi motivasi mereka adalah untuk memamerkan diri bahwa mereka itu adalah orang yang rohani. Mereka mau menunjukkan kepada orang lain bahwa mereka ini adalah orang yang taat berdoa, taat beribadah kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan di dalam bagian ini, ada beberapa hal yang mereka lakukan. Mereka suka mengucapkan doa dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan. Tujuan mereka Bapak Ibu supaya mereka dilihat orang. Artinya kan mereka mau pamer. Mau pamer bahwa mereka itu adalah orang yang memang taat kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, poin yang disampaikan dalam bagian ini Tuhan bukan melarang kita untuk mengucapkan doa-doa yang panjang. Tuhan juga tidak melarang kita berdoa di rumah-rumah ibadat. Tuhan juga tidak melarang kita berdoa di tikungan-tikungan jalan raya. Itu bukan poinnya. Bukan itu yang dilarang oleh Tuhan. Tetapi ini pada motivasi. Motivasi yang salah pada waktu berdoa di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan satu teguran kepada mereka pada waktu itu. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini satu pesan yang sangat penting bagi saya dan saudara. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, mari juga kita memeriksa hati kita sungguh-sungguh, supaya ketika kita berdoa bukan untuk kita melapor kepada orang lain, bukan untuk kita memberitahukan kepada orang lain apa yang sedang kita minta kepada Tuhan. Yang mendengar doa kita itu hanya Tuhan saja. Tidak perlu kita pamer kepada orang lain akan apa yang ada dalam doa saya dan saudara. Jadi sekali lagi,
Mau ini ada pada level motivasinya, bukan pada praktek-praktek yang mereka lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemudian kita melihat dalam bagian ini ada beberapa hal yang diajarkan oleh Yesus. Ada 3 hal minimal saya menemukan di sana yang diminta, yang diajarkan oleh Yesus, bagaimana kita meminta kepada Tuhan. Yang pertama itu di dalam ayat yang ke-11, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini kebutuhan pertama. Jadi Yesus mengajarkan pada waktu kita meminta kepada Tuhan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ada kata secukupnya di sana. Kenapa harus makanan, Bapak Ibu? Karena makanan itu adalah kebutuhan pokok dari saya dan saudara. Kita membutuhkan makanan, sehingga Yesus mengajarkan kita untuk meminta. Dan bahkan yang kita minta itu tidak boleh dikatakan, Yesus tidak mengajarkan secara berlebihan, tapi secukupnya. Kemudian hal yang kedua yang diajarkan oleh Yesus, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Mengapa tentang pengampunan? Nah, Bapak Ibu Saudara, kita ini adalah manusia yang berdosa. Kita butuh pengampunan daripada Tuhan. Ini adalah kebutuhan mendasar dalam kehidupan rohani saya dan saudara. Kita butuh pengampunan daripada Tuhan. Selanjutnya yang ketiga, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Ini juga adalah hal yang penting bagi saya dan saudara untuk meminta kepada Tuhan. Karena di dalam hidup ini kita harus akui bahwa setan tidak akan pernah berhenti untuk menyerang saya dan saudara. Dia tidak akan pernah berhenti untuk menggoda saya dan saudara supaya kita jatuh ke dalam dosa. Dia akan terus-menerus menggoda kita agar kita terlepas dan jauh daripada Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus mengajarkan di sini, kita minta supaya Tuhan menolong kita, jangan sampai kita akan jatuh ke dalam pencobaan-pencobaan yang ada. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah 3 hal yang diajarkan oleh Yesus. Kebutuhan yang paling utama bagi saya dan saudara. Makanan itu kebutuhan secara fisik bagi kita, tapi 2 hal yang lain itu adalah hal yang berbicara secara rohani, yaitu tentang pengampunan dosa. Saya dan saudara tidak bisa hidup tanpa Tuhan mengampuni kita. Dan yang berikut adalah kita juga tidak akan bisa bertahan dalam kehidupan ini kalau Tuhan tidak menopang kita dalam setiap pencobaan-pencobaan, godaan-godaan yang datang menjatuhkan saya dan saudara ke dalam dosa. Oleh sebab itu kita sangat membutuhkan pertolongan Tuhan dalam hal ini. Bapak Ibu Saudara, biarlah kita terus berdoa kepada Tuhan dengan motivasi yang benar, yaitu untuk terus bersekutu dengan Tuhan, meminta hal-hal yang paling mendasar dalam hidup kita, kebutuhan makanan, dan juga lebih daripada itu, kebutuhan rohani kita, untuk diampuni oleh Tuhan, dan juga mohon pertolongan Tuhan menjauhkan kita dari setiap pencobaan-pencobaan yang ada. Ini pembacaan firman Tuhan dan renungan firman Tuhan untuk kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Amin.